Hei hei, tidak semudah itu. Kami mau angpau merah. Udah cukup duit buat hiburan? Kasih angpau merah yang besar. Bawa ke sini. Tante angpau merahnya datang. Tante? Tidak, 50 万. Jangan coba-coba nikahkan anakku. Aduh. Mertua singanya buka mulut. Ayo. Terlalu sedikit. Hei, tambah dikit lagi. Tanteku datang. Tante, orang-orang keluar sekarang. Aku nggak bawa banyak uang tunai, tapi aku minta buat tulis IO buatmu. Aku akan ganti nanti. Tidak Wang Lu, kenapa kamu buta? Kamu masih serius? Aku tahu ibu sedang menguji hatiku untuk heal. Ibu kamu ada di sini hari ini. Biar aku tunjukkan juga keadaan. Di masa depan aku akan baik ke Hire. Ya jangan sampai dia tersakiti. Buat dia bahagia. Oke kan kalau beruntung? Meskipun aku nggak menguji masa depanmu. Aku butuh kamu tunjukkan hatimu sekarang. Tidak banyak 500.000. Aku pikir kalau kamu benar-benar baik ke Sin Er, akan bisa selesaikan. Tidak. Su. Benarkah? Tidak ibu, kamu gak bilang soal 500.000 ini dari awal. Kamu di sini sebentar. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Pak, lihat mobilnya menunggu di bawah. Gimana kalau begini? Ayo kita ke pernikahan. Setelah pernikahan kita coba kumpulkan uangnya. Tante, kamu kasih apa setelah pernikahan? Berapa tahun kamu bodoh? Mudah ditipu. Jangan khawatir. Tidak bisa dapat 500.000. Masalah besarku bukan menikah putri. Mama, kamu bicara apa sih? Meskipun kamu dan Sin Er memutuskan untuk menikah tanpa harta, aku juga setuju. Tapi sekarang situasinya berubah. Ini 500.000 tentang pernikahanmu dengan Hear. Ini tentang kebahagiaan anakku, terkait dengan muka keluarga Ning kita. Bintang. Itu yang kamu maksud. Meskipun kamu lihat hari ini, sesuatu benar-benar terjadi pada keluargaku. Tolong bantu aku. Tidak, ini Heat. Orang tidak tahu kamu tidak tahu. Orang tuaku meminjam semua uang yang kuliah dari orang lain untuk resepsi pernikahan ini. Mamamu bilang kamu tidak boleh diremehkan. Keluarga kita menghabiskan semua tabungannya, baru pindah ke hotel bintang 5. Sewa aku miskin sekarang. Tapi kita sudah bersama selama 7 tahun. Betapa sulitnya jalan ini. Kamu pasti tahu kemampuanku kan? Aku bilang padamu, aku ingin memberimu kebahagiaan. Memberimu masa depan ini semua benar. Tapi hal ini butuh waktu. Hear, bisakah kamu mengerti hatiku? Meskipun ini bukan yang kumaksud. Dia ibuku setelah semua. Singer, kamu bilang selama kamu bilang ingin aku lakukan semua. Tapi tiba-tiba kamu minta aku mengeluarkan 500.000 hari ini. Aku tidak bisa melakukannya. Hissing string. Kamu bilang hari ini pernikahan ini. Apakah kita masih menikah? Meskipun 500.000 aku beri kamu, ambil, tidak pergi. Apricot. Aku ingin satu kata darimu hari ini. Jika aku tidak bisa mengeluarkan 500.000 ini, apakah kamu masih mau menikah denganku? Jika kamu mau, bisakah kamu menghentikannya? Meskipun kalian berdua sudah jatuh cinta selama bertahun-tahun, aku mohon padamu, bisakah kamu menunda semuanya? Mari kita bicarakan setelah hari ini. Meskipun 500.000 yang kuberikan padamu terkumpul, kalian sudah jatuh cinta selama bertahun-tahun. Mengapa kamu begitu keras padanya? Siapa yang tidak malu?
Sekarang mereka memaksa pintu. Aku tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa memaksamu. Aku hanya bisa memaksamu. Ibu berhenti bicara. Aku tidak bisa mendengarkan. Tahu bahwa keluarga yang bertanggung jawab atas uang mahar 3 mempelai. Itu urusan anakmu. Tidak ada hubungannya dengan adikku. Aku tidak bisa merusak pernikahan adikku karena aku. Aku sudah memikirkannya semua. Aku bertanggung jawab atas uang ini sendiri. Aku hanya akan menjual semua barang berharga. Jika aku meminjam uang, aku juga akan mencukupkannya. Mudah bagimu untuk bicara. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Bisakah kamu menyelesaikan? Bisakah ibu si bodoh datang ke pintu? Sekarang kata-kata sudah terbuka. Aku juga tidak takut. Tetangga bercanda. Meskipun kamu mengeluarkan 500.000 hari ini, pernikahan ini akan berjalan dengan lancar. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, jangan salahkan aku. Aku tidak bisa menahannya. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Meskipun kamu lembut. Cukur rambutmu dengan ibumu. Mari kita bicarakan setelah hari ini. Menghadapi orang seperti ini. Meskipun aku tahu kamu sudah melakukan banyak hal untuk perasaan ini, tapi sejujurnya aku juga sudah banyak berkorban. Kamu bilang kita menikah dan tidak punya rumah. Aku tidak mengeluh sepatah kata pun. Mari kita menyewa. Aku bahkan mengecat dinding rumah sewaan dengan tanganku sendiri setiap kali aku pulang ke rumahmu. Ibumu selalu memberikan kekuatan seorang ibu mertua. Aku berangkat untukmu. Mencuci pakaian, menyajikan teh, dan menuangkan air. Aku melakukan semuanya. Tanya orang tuaku, pernahkah aku menyentuh mesin cuci kita? Tahun ini kita menikah dan bertemu dengan keluargaku. Tidak bisakah kau membantuku? Oke, aku mengerti. Kamu pergi ke sana secepatnya. Telepon itu datang pukul 9. Semua orang sudah datang, hanya kita berdua. Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Kamu yang memutuskan. Mengapa kau tidak bisa berpikir untukku? Sudahkah kau memikirkannya untukku? Ayo, kau benar-benar membunuhku. Mobil ini sangat bagus. Ayo, ayo pergi, ayo pergi. Terima kasih. Benar-benar, benar-benar, benar-benar. Hari ini kau menjadi sahabat pengantin. Kakak aku datang. Kamu tidak akan menikahkan. Apa yang terjadi? Suasananya aneh. Meskipun bahkan sekarang kau juga ingin memaksaku. Meskipun kau lihat kau membuat adikku menangis. Lingxia, bagaimana kau bisa menyalahkan dirimu sendiri? Ibumu dipaksa melakukan semua ini. Apa yang kau pikir keluargamu telah mengganggumu? Meskipun kau tidak khawatir, 500.000 ini akan kukumpulkan untukmu. Wang Lulu. Apa hubungan pertengkaran kita denganmu? Wang Lulu, apakah kau mencintaiku? Aku tahu kau menyukaiku selama ini. Tapi aku seorang miskin. Aku tidak punya kamar, tidak punya mobil. Tidak bisa memberimu pernikahan yang indah. Tapi selama kau mau, kita bisa pergi ke pernikahan sekarang juga. Maukah kau menikah denganku? Xiao Yang, jangan terlalu emosional. Bisakah kau tenang? Aku tidak. Meskipun kakak sudah bilang, ini urusanku. Kamu tidak bisa merusak pernikahanmu karena aku. Wang Lulu, apa? Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Apapun kontradiksinya. Mari kita bicarakan setelah hari ini. Penata rias, cepatlah. Berikan padaku dan rapikan. Mari kita bersihkan mobil. Meskipun begitu,
Ibu saya melakukan ini padamu hari ini. Dia salah, saya minta maaf padamu. Tapi saya pikir kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tahu sesuatu tentang saya. Kamu juga harus percaya padaku, seperti aku mempercayaimu. Kamu pikir aku tidak menikahimu untuk 500.000, meskipun kamu belum memikirkannya. Jika untuk uang, apakah aku akan memilih untuk bersamamu? Tahukah kamu berapa lama aku menunggu hari ini? Bagaimana bisa kamu menyakitiku di hari ini? Gulung. Pergi dari sini kalian berdua. Simpan hatimu. Kamu tidak berpura-pura mulia. Bagaimana kamu bisa begitu baik? Sepatu kristal putri salju. Itu hanya mimpimu sendiri. Selama bertahun-tahun, kamu selalu menganggap dirimu sebagai dewi. Kamu terbiasa dengan semua bintang dan bulan memperlakukanmu. Tidakkah kamu selalu merendahkan aku? Mengatakan aku adalah tiran lokal. Keluarganya konyol. Untuk hanya 500.000. Apakah kamu memaksa pergi pria yang telah mencintaimu selama bertahun-tahun? Yuexin. Aku memberitahumu, terima saja takdirmu. Benar? Dari hari ini, Busi adalah istriku. Aku tidak mengizinkan siapapun memiliki anak. Benar, Tante. Aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah membantu kami. Aku juga ingin memberitahumu, jangan merendahkan orang lain. Aku punya kemampuan memberinya 20 tahun lebih muda. Mendapatkan apa yang dia inginkan. Semuanya. Tunggu aku. Ayo kita pergi. Minggir. Hei, gimana kamu bisa sampai sini? Kakak. Aku nggak marah. Pernikahan ini nggak jadi hari ini. Itu berkah. Ketemu sama sekelompok orang kecil yang pemarah. Kamu bakal jadi menantu mereka. Setelah itu aku nggak bakal ganggu kamu sampai mati. Lihat aku sedih. Enggak. Hari ini berat buat kamu. Maksud kamu apa? Bukannya kamu baru aja melamar aku beneran. Kamu cuma acting buat tunjukin ke mereka. Bukan itu maksudku. Enggak. Walaupun aku udah janji sama kamu. Gimana aku bisa jadi manusia kayak gini? Aku nggak peduli. Mulai hari ini, aku adalah pria kamu. Kamu nggak boleh setengah hati sama aku. Dan kamu harus janji sama aku. Mulai hari ini, kamu dan Ningsin putus. Kamu janji sama aku. Aku janji. Mana? Lihat, ada banyak mobil. Kamu suka ini? Benar kan? Kenapa kamu harus beli mobil? Tentu aja beli mobil. Kamu asisten manajer umum ayahku. Gimana bisa nggak punya mobil? Dan kita mau nikah. Yang punyaku jadi punyamu. Kecuali kamu nggak mau nikah sama aku. Lulu, jangan bilang gitu. Aku nggak bilang nggak mau nikah sama kamu. Jadi kenapa kamu nggak urus proses perceraian? Aku dan Ning. Setelah sekian tahun sayang, aku pikir, aku mau bahas pelan-pelan. Kamu jelas-jelas masih ada dia di hati. Walaupun
Kamu udah pilih aku. Kamu tidak bisa makan apa yang ada di mangkuk dan melewatkan apa yang ada di panci. Kamu lihat apa yang kamu katakan. Bukankah aku sudah berjanji memberimu segalanya? Tidak. Kamu harus memberiku waktu yang tepat hari ini. Kamu masih belum bercerai denganku. Orang-orang akan mengira aku anak ketiga. Ops, baiklah. Lakukan dalam beberapa hari. Hei, lihat itu, kamu suka tetap hangat? Mobil ini bisa membuat orang tertawa. Aku pikir itu terlihat bagus. Terlalu berwarna-warni. Latte favoritmu. Aku sudah dengar. Kamu tidak membawa Luluwang ke pernikahan. Kamu terlalu keras kepala. Tentu saja ibuku juga salah. Mari kita lakukan ini. Aturan lama. Kamu minta maaf. Aku memaafkanmu. Mengapa kamu mengambil waktu untuk mendapatkan surat cerai? Kamu katakan lagi. Meskipun kamu tidak gila, Apricot. Bisakah kita bicara hari ini? bagaimana berbicara dengan baik? Hubungan kita selama 7 tahun, kamu bilang lepaskan. Apa yang terjadi dengan cinta 7 tahun? Bukankah itu hanya beberapa musim gugur? Aku sudah bilang ke Wang Lulu, aku akan memberitahumu ini lagi. Biarkan yang lalu menjadi lalu. Aku ini orang, selalu melihat ke depan. Meskipun kamu sebagai... Jangan ibuku bilang kamu dua kata. Ibumu sedang membicarakanku. Ibumu menghancurkan harga diriku. Melemparkannya ke tanah. Biarkan semua orang menginjak kain. Kamu masih punya harga diri. Kamu miskin dan tidak akan membiarkan orang lain mengatakannya. Cukup, Niesin. Kamu masih bergaya seperti itu padaku. Kamu benar-benar mengira kamu sisi. Aku bilang di dalam, hari ini aku bertekad untuk berpisah denganmu. Kamu tidak pikir aku miskin. Kamu tidak merendahkan aku. Aku tidak terlalu memikirkanmu. Sibuk itu bagus. Lembut, berbudi luhur dan cantik. Aku sudah berbicara denganmu selama 7 tahun. Benar-benar membutakan mata anjingku. Kamu brengsek. Meskipun aku memberikan semua masa mudaku padamu, kamu memperlakukan aku seperti ini. Dengar. Masa mudamu adalah masa muda. Apakah masa mudaku bukan masa muda? Aku berjanji padamu masa depan yang cerah. Aku juga bersumpah. Kami memberikan segalanya untuk berjuang. Masa depan ini untukmu. Bisa sampai ke tahap ini hari ini. Siapa yang merusak semuanya? Benar. Meskipun aku seorang anak miskin, tapi aku juga punya harga diri. Jika membiarkan aku menggunakan harga diri untuk kembali ke sebuah pernikahan, aku tidak bisa melakukannya. Apakah kamu yakin ingin menceraikanku? Aku katakan padamu meskipun kamu akan menyesal.
Oh, beli cincin. Tentu saja. Cium aku ya. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Jangan kehilangan ini. Kamu harus menukar ini dengan cincin berlian besar. Setelah 1 tahun pernikahan, ganti dengan yang 1 karat. 5 tahun pernikahan. Ganti dengan yang 3 karat. Setelah 10 tahun pernikahan, aku akan memberimu yang 89 karat. Li Jian, aku bisa membuktikannya padaku. Aku saksi. Ya saksi. Kenapa 89? Kamu bodoh ah. Bukankah itu ulang tahunmu? Bagaimana dengan 9 Agustus? Apakah itu lebih berharga daripada membeli saham? Betapa aku iri padamu. Haha. Cium satu, cium satu. Cium satu, cium satu. Cium satu, cium satu, cium satu. Cium kakimu. Mau lihat ciuman? Aku yakin aku mau lihatnya. Ya. Itu tidak mungkin putih. Kamu harus bilang gimana? Sang ketua regu harus bersenang-senang. Ayo jalan-jalan 321, kamu dang. Dengar? Maaf? Kamu cerai, aku nikah. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kamu tampaknya sudah sangat merindukan. Jadi katakanlah wanita ini, sungguh tidak bisa kurang dari kelembaban cinta. Kalau tidak seperti terong yang dipukul embun beku. Ngomong-ngomong, topi itu bilang padamu, aku tidak pergi ke pernikahan dengan cuiran hari itu. Adegannya terlalu menyedihkan. Bagaimana kita bisa pergi? Kita sudah berdiskusi, memutuskan untuk mengerjakan Blue Bridge Internasionalmu, untuk mengadakan pernikahan besar. Akan ada banyak orang kelas atas yang hadir. Kamu ada waktu untuk datang. Aku belum selesai. Sin Er, aku lupa memberitahumu. Meskipun aku sudah masuk ke perusahaan ayahku, sekarang sebagai asisten presiden perusahaan putih. Bagaimana kamu bilang juga mobil rumah dan menantu yang baik? Haruskah kamu tidak mengucapkan selamat kepada kami? Jangan lupa datang ke pernikahan.
Jun. Sibuk. Aku sangat sibuk sekarang. Apa masalahnya nanti? Mengapa kamu harus? Meskipun kamu kalah dalam pertempuran pernikahan, tapi kita masih teman lama. Maaf Tuan Feng, mari kita lakukan ini. Aku akan menyuruh stafku mengantarmu ke ruang konferensi. Wenxin. Kami baru saja memesan pernikahan, menu dan proses. Kami memilih tanggal 8 bulan depan sebagai hari yang baik. Kamu harus datang ke sini. Kami mengundang seluruh kelas. Jadi kamu tidak perlu merasa tertekan. Aku akan mengadakan reuni di depan teman-temanku hari itu. Kamu tahu itu. Aku sangat sibuk dengan pekerjaan. Hari itu belum tentu kosong. Kita bicara lagi. Wah, kebetulan sekali. Aku baru saja mampir ke bagian personalia. Hari itu kamu kebetulan ada di hotel. Jangan alasan kamu tidak hadir. Ya tentu saja. Kamu datang saja. Kami tidak peduli dengan uang. Yang terbaik kamu bisa bawa pacar. Oh. Ya aku lupa sebentar. Kamu mencari pacar yang baik dan kaya. Tidak semudah itu. Jadi kamu harus datang ke sini. Aku akan memberimu buketku. Cerah dengan sukacita. Jalan macet di jalan datang terlambat. Menunggu dengan tergesa-gesa. Nomor 8 kan? Aku harus hadir. Apa yang kamu cari? Aku sedang berpikir. Beritahu aku kenapa aku tidak bicara denganmu lebih awal. Tidak terlambat sekarang. Kepala Feng, kenapa kamu di sini? Kamu, Nona Kim baik-baik saja. Apa maksudmu dengan itu? Tidak seharusnya minum cuka paling asam. Orang yang tidak seharusnya mencintai terluka paling dalam. Tuan Feng, aku pikir jika kita tidak membicarakan pekerjaan, itu akan membuang waktu. Maaf. Meskipun pesta pernikahan dengan Wang Lulu, sudah waktunya kelas kita berkumpul. Apakah Ningxin ada di sana? Pesta pernikahan Wang Lulu di hotelmu. Tapi kita harus membantu semua orang membuat pengaturan yang baik. Ya aku bilang kita sudah lama tidak bertemu kan? Dia seharusnya tidak datang kali ini. Ya kami juga bertanya-tanya. Bukankah Xuanlan pacarnya?
Pada saat itu cinta mereka lebih membuat iri. Kenapa pengantin pernikahan bukan dia? Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan. Maukah kamu menikahi Suyuan? Entah miskin atau kaya. Apakah sehat atau sakit? Kamu akan selalu mencintainya bersamanya. Hak adalah pilihan terakhir. Bunga tanpa merah 100 hari. Tidak ada keindahan abadi. Hanya hati yang terus-menerus mengejar kesempurnaan. Suami, jangan terlalu mesra. Agar orang tidak iri, cemburu, dan benci. Meskipun lulu jenis pertunjukan cinta ini, jangan sampai memalukan. Lama tidak bertemu, teman sekelas lama yang terhormat. Ningxin akhirnya muncul. Wawancara perasaanmu saat ini. Seperti bulu berkumpul bersama orang-orang dalam kelompok. Lalu selamat kepada keduanya. Jadikan hati aku bersimpati padamu. Bukankah Lulu seorang tuan tanah lokal? Kamu juga jangan sedih, kamu telah menjadi panutan bagi para gadis di kelasku. Meskipun tidak melihat kekayaan keluarga Lulu. Ya, tenang dan semangat. Kami akan menjagamu, oh. Jangan membuat masalah. Janji padaku dengan hatimu bahwa kamu akan datang ke pernikahan. Dan aku berjanji. Lemparkan padanya seikat bunga. Kuharap dia bisa segera menemukan rumah yang baik. Ya, jangan khawatir tentang 500.000, oke? Terima kasih atas perhatianmu. Berkah dalam musibah. Aku sekarang berkencan dengan pengusaha muda terkenal di kota. Siapa dia? Mari kita tunggu sampai pernikahan. Hei Lulu. Telepon ponselku. Aku tidak tahu kemana ponselnya pergi. Apa yang kamu lakukan dengan ponselku? Ah, di sana kamu. Apa yang kamu bicarakan omong kosong di grup dengan ponselku? Kamu pergi ke pacarku. Jika kamu memilikinya, kamu memilikinya. Apakah ini tidak normal? Aku hanya mengobrol dengan teman sekelas di grup. Silakan datang ke pernikahan. Nianxin juga ada di grup. Lalu ketua kelas mengatakan mereka pasti tidak akan datang. Orang bisa murah hati di dalam. Bilang saja bahwa pacarmu ke sini. Selain itu katanya ada pengusaha muda terkenal di kota ini. Wang Lulu, kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar akan membiarkan Xin datang ke pernikahan kita. Apa kamu mencoba mempermalukanku? Ada apa? Ini tidak terlalu normal. Kesampingkan hubunganmu dengan Ningxin. Kita juga teman sekelas lama. Ayo, maksudmu membuatku tidak senang. UPS. Baiklah. Jangan marah. Kamu sangat marah. Baiklah. Aku salah. Jika kamu tidak suka, aku akan bilang padanya untuk tidak datang. Jangan marah. Sayang, aku salah. Sebenarnya aku pikir, tidak ada salahnya membiarkan Ningqing datang. Kamu lihat Bingxin sudah punya pacar. Kenapa kalian berdua tidak mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu di pernikahan kita? Kemudian masing-masing mulai menjalani kehidupan yang bahagia. Sekarang orang lain lebih suka melepaskan hati. Bukankah kamu sudah melepaskannya? Siapa yang belum melepaskannya? Aku pikir kamu belum melepaskannya. Itu bukan solusinya. Kita tidak perlu berjuang dengan masalah ini lagi. Suamiku yang terbaik, bukan? Nuo. Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh ponselku lagi di masa depan.
Lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik. Benar. Siapa ini? Juga tidak memperkenalkan. Biar aku perkenalkan, ini pacarku Zhao dan Qiao. Halo semuanya. Nona kerja keras. Terima kasih. Selamat. Aku berharap kalian berdua 100 tahun keberuntungan saat kita bertemu pertama kali. Kalian harus cepat punya bayi. Terima kasih Tuan Zhao. Zhao Zong, kamu di sini. Kenapa tidak bilang dulu? Ketua tahu kamu akan menyalahkan kami. Apa aku datang untuk pernikahan biasa? Apakah perlu melapor padamu? Ayo mulai. Masuklah. Baiklah Tuan Zhao, apa yang sombong tentang ini? Pemuda dia punya hak untuk sombong. Oh benar. Kenapa kalian berdua yang baru tidak bilang lebih awal? Aku tahu kalian teman Zhao Zong. Hotel kami akan memberikan diskon besar. Dan akan menjadi spesifikasi tinggi dalam hal layanan. Bukan itu siapa dia? Oh. Dia adalah pewaris Blue Bridge International. Kurang latihan. Dia adalah pewaris Blue Bridge International. Anak satu-satunya dari legenda wanita besi komersial Liu Lanzi. Itu dia. Dia sangat tampan. Standar generasi kedua kaya. Benar, aku juga dengar dia seorang retourne. Kamu lihat temperamen mereka benar-benar berbeda. Yixin terlalu baik bukan? Tidak heran ada ketegangan di grup WeChat. Bagaimana dengan pengusaha muda? Ini terlalu seru. Sekarang dia bisa mengirim. Blue Bridge International ini, piringnya cukup besar. Bagaimana juga harus 2 miliar. 2 miliar. Hei, hidup itu luar biasa. Meskipun aku bahkan tidak bisa mendapatkan 500.000 di awal. Kamu adalah kamu. Siapa tahu sekarang Ningsin langsung menuju ke 2 miliar. Beruntung dalam kesulitan. Hati yang tenang ini Aku benar-benar melompat ke cabang dan menjadi Phoenix. Teman sekelas, kita hampir sampai kita harus masuk. Duduk cepat. Jalan hati dingin pergi. Baik. Bahagia di hari besarkan. Masuklah, tamu sudah menunggu. Heh ketua. Oh ada apa? Panik. Ini akhir dunia. Dan Cho ada di sini. Bagaimana dengan orang-orang? Oh, dia datang ke hotel untuk pernikahan. Bukankah dia bilang dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di gerbang Blue Bridge International lagi? Pernikahan yang sangat penting, bisa membuatnya melanggar janjinya. Pernikahan mantan pacar Niesin. Dan apa? Ayo katakan. Dia hadir sebagai pacar Ningsin. Pacar apa? Sepertinya Ningsin gadis kecil itu cukup baik. Tidak heran dia menolak godaan Feng Jingyao. Itu ditujukan pada sarang lamaku di Liu Lanzi. Pergi dan panggil Ningsin untukku. Ya ini semuanya. Kapan mulai? Kamu dan dia. Kapan kamu mulai berkencan? Ketua. Sebenarnya aku baru saja masuk ke hotel. Baru kemudian aku tahu bahwa Zhao dan Qiao adalah putramu. Aku bertanya kapan kamu mulai berkencan dengannya. Seperti ini. Aku memintanya menjadi pacarku kemarin. Untuk pernikahan temanku hari ini. Kamu menolak pengejaran Feng Jingyao karena dia. Karena kamu mengukur perbandingannya. Apakah kamu pikir Zhao dan Qiao lebih berharga daripada Feng Jingyao? Lebih bisa memberimu apa yang kamu inginkan bukan?
Tidak seperti itu. Ketua, kamu percaya aku tenang, aku memberitahumu. Zhao dan Qiao adalah putraku, putra satu-satunya. Dia akan mewarisi semua yang dimiliki Blue Bridge International. Apa yang kamu ambil untuk berurusan denganku? Keluarga, kekayaan, karakter, atau kemampuan? Ketua, kamu benar-benar salah paham. Tuan Zhao, dia hanya membantuku untuk berpura-pura menjadi pasangan denganku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Apa yang kamu lakukan? Aku mendengar semua yang kamu katakan. Mau mengulang trik yang sama lagi? Tuan Zhao, Anda datang tepat waktu. Tolong jelaskan kepada ketua. Kami hanya dua pasangan yang berpura-pura. Benar-benar palsu yang bagus. Itu urusanku sendiri. Tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Pergi. Berdiri. Siapapun? Siapa aku? Aku ibumu. Tuan Zhao, tolong jelaskan. Kami bukan pacar sungguhan. Ketua Liu mendengarkan dengan saksama. Yaningsin adalah pacarku. Maaf Tuan Qiao, kamu bertengkar dengan ibumu. Jangan dipikirkan. Begitulah cara Liu Lanxi dan aku berhubungan. Dia memiliki keinginan kuat untuk mengontrol. Jangan takut. Kalau aku memberimu sepatu kecil, beritahu aku segera. Tidak akan, aku hanya staf kecil. Dia tidak akan memperhatikanku. Sabar sebentar. Untuk marah dia berbohong bahwa kamu adalah pacarku. Maaf. Hari ini menyenangkan. Pertama kamu mainkan pacarku, dan sekarang aku mainkan pacarmu. Tapi ini bagus, semuanya adil. Bagaimanapun, terima kasih telah membantuku. Sama-sama. Kacang merah ada. Bagaimana lubang pohon bisa berdiri? Sudah waktunya kamu pergi. Aku menginap di hotel ini. Bagus. Ketua Liu dengarkan baik-baik. Yaningsin adalah pacarku. Seandainya dia pacarku. Anggur ini agak menjijikan. Tidurlah.
Tidurlah. Pertemuan pertama, semoga kalian berdua berbahagia selamanya. Kalian harus cepat punya bayi. Hidup itu indah. Aku pikir aku bahkan tidak bisa mendapatkan 500.000. Siapa sangka sekarang hati ini langsung melompat ke 2 miliar. Ya Tuhan Ling Hang, cincin berlian sebesar ini harganya ratusan ribu. Berapa tepatnya aku tidak tahu, tapi ini diberikan oleh ibu mertuaku. Berlian sebesar ini, paling tidak jutaan. Meskipun aku menyerah untuk 500.000, lihat sekarang Ningxin bisa membawa jutaan dengan santai. Lin Yuxin sangat iri padamu. Kamu tidak hanya menikah dengan orang kaya. Ibu mertuamu memperlakukanmu seperti anak sendiri. Ya, aku tahu kamu sudah menikah. Tentu saja, aku sudah memberitahunya. Ahaha. Sudah dengar? Dia dan Wang Lulu sedang berperang dingin. Seperti mau cerai atau apa. Jadi orang harus tenang. Dia kehilangan kendali karena emosi. Gadis baik seperti kita Lingxin. Apa? Setiap orang punya hidupnya sendiri. Benar? Maaf ya. Halo Sekretaris Wang. Proyek investasi Chang'an itu perlu dikembangkan. Serahkan rencananya padamu. Oke, tidak masalah. Aku akan segera memberikannya padamu. Sangat menyebalkan. Setiap hari ada pekerjaan yang tidak ada habisnya. Jarang teman sekelas datang mengganggu kita. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bintang, Blue Bridge International adalah perusahaan publik. Ada informasi dalam yang bisa kamu berikan padaku? Aku baru-baru ini banyak merugi di saham. Ini juga alasan mengapa semua orang ingin mengajakmu keluar. Lebih baik membuat semua teman kaya. Benar. Bukankah kamu lebih mengenalku? Kita semua teman sekelas. Ada hal baik aku tidak akan melupakanmu. Benar. Seperti yang kukatakan, Ningxin adalah yang terbaik kan? Ya. Ayo kita lakukan ini. Dan kamu sudah lihat, aku sangat sibuk tadi. Aku duluan hari ini. Tidak, kita belum memesan hidangan ini. Kamu pergi tidak cocok. Tidak masalah. Kamu bisa memesan apa saja yang kamu mau. Semua tagihan ada di tanganku hari ini. Apakah ini baik-baik saja? Tentu saja, terima kasih. Kalau begitu aku pergi. Oke, bye. Si orang kaya, lihatlah ekspresi kemenangannya. Benar-benar terbang di cabang dan berubah menjadi phoenix. Iri dan cemburu tidak ada gunanya. Setiap orang memiliki kehidupan. Lebih baik kita ubah semuanya menjadi selera makan. Kita hanya akan memesan beberapa yang paling mahal benar. Menu pelayan ada 10 tiram termahal. Dua lama tidak bertemu. Benar. Setelah lulus, aku selalu memikirkan keluargamu. Bukankah kita di sini hari ini? Ya, murid ini sudah berganti-ganti. Tapi kalian adalah pasangan emas. Aku ingat dengan sangat jelas. Bahkan pesanan hari ini juga berbau lama. Kalian benar-benar sebuah adegan. Sungguh sulit didapat. Hargailah. Oke, santai saja. Ada yang perlu kamu sampaikan padaku. Oke. Bagaimana kalau? Apakah masih bau itu? Nah, kamu cicipi ini. Bukan ini siput goreng favoritmu. Aku ingat waktu itu. Kita bahkan tidak mampu membeli ini. Hanya bisa makan sekali seminggu. Atau setelah aku mengirim biaya tutor. Baru bisa ke sini untuk memuaskan keinginan. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Aku ingin bernostalgia. Xianer, kamu ingat nggak? Di acara perpisahan saat lulus kuliah dulu, aku pernah bilang sama kamu, nanti kamu harus ganti ini dengan cincin berlian besar buat aku. Kamu masih ingat nggak? Aku hampir lupa kejadian yang sudah lama banget itu. Ngapain dibahas lagi? Gak apa-apa, cuma ngobrol aja kok.
Kamu mau ngapain lagi? Apricot. Hal terburuk yang pernah aku lakukan dalam hidupku adalah marah sama kamu di hari pernikahan. Memegang tangan orang lain. Dengan segudang janji. Pada akhirnya semuanya tak ada artinya. Ini satu-satunya yang bisa aku tebus sekarang. Meskipun kamu tahu apa yang kamu katakan. Aku tahu. Aku sayang kamu, Hill. Tidak pernah berhenti. Maaf Tuan Sui. Kamu sekarang gak punya hak untuk mencintaiku. Mana tanganku? Gak ada tempat buat kamu untuk punya cincin ini. Aku punya pilihan yang lebih baik. Menantu. Apa kamu punya hubungan cinta dengan Zhao dan Qiao? Ini gak ada hubungannya sama kamu. Yang harus kamu perhatikan sekarang, apakah kamu dan istrimu Wang Lulu bahagia dan harmonis? Kami sudah pisah. Aku sudah pindah dari tempatnya. Hari ini aku tahu. Aku pernah menyakitimu di masa lalu. Tapi itu semua salahku dari awal. Nanti aku akan menebusnya. Mari kita mulai dari awal lagi ya. Kompensasi. Gimana kamu mau kompen luka yang aku alami? Kamu gak bisa kompen. Ini semua harta milikku. Aku kasih ke kamu. Dengar. Perusahaan punya proyek besar di belakangnya. Aku bisa dapat jutaan. Xiaoran kasih aku waktu, percaya sama aku. Aku yakin aku bisa melakukannya. Bisa kasih aku waktu sebentar. Aku benar-benar tidak mengerti. Sudah jelas. Kenapa sampai hari ini, kamu masih berpikir semua pilihanku karena uang? Setelah kamu memilih menikah dengan Wang Lu, apakah kamu tidak pernah membayangkan bagaimana aku menghadapi kolega-kolegaku, bagaimana menghadapi keluargaku, teman-temanku, termasuk bagaimana menghadapi diriku sendiri? Apakah kamu pernah peduli, Hilde? Hari-hari ini kamu tidak memilikiku, meskipun kamu memiliki yang baik. Aku tahu ini semua salahku. Aku menyakitimu. Tapi kamu tidak bisa mengambil kebahagiaan hidupmu ketika anak-anak bermain. Intinya kamu sama sekali tidak mencintai Zhao dan Bridge. Dan South Bridge International akan segera dalam masalah. Pada akhirnya hanya akan ada uang dan orang. Apa maksudmu? Bagaimanapun kamu biarkan saja. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Zhao dan Qiao. Aku tidak bisa membuatmu menikah. Keluargamu sangat kotor. Xianger, kamu tahu tidak? Jika kita berhasil kali ini, kita akan menjadi pemegang saham Blue Bridge International di masa depan. Yang lain minggir. Tapi Summer Burning, aku butuh bantuanmu. Mari kita selesaikan rencana ini bersama ya. Meskipun kamu gila, aku tidak gila. Aku melakukan semua ini karena kamu.
Berpisah begitu lama. Tidak ada gunanya menunda-nunda. Begitu banyak tahun. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kecuali sertifikat pernikahan. Kamu tidak memberiku apa-apa. Jadi tidak ada urusan properti. Kita tidak berhutang pada siapapun. Jika tidak ada masalah dengan kontrak, tolong tanda tangani dan kirim ke pengacaraku. Coba lihat di dalam. Bos, apakah ini Scoobert asli? Benar? Ini Liundi, apakah ini yang terbaru? Lihat, ada juga Pathos Tchaikovsky. Sukamu tahu tidak? Sudah lama aku mencari piring ini. Banyak yang sudah habis. Kalau tidak beli saja 2, beli begitu banyak bentuk. Ini bagus untuk dikatakan. Tchaikovsky ini sudah habis. Aku sudah mencari di banyak toko dan tidak menemukannya. Kamu biarkan saja aku membelinya. Hanya stereo bodoh di asrama kamu. Aku tidak bisa mendengar apapun yang bagus. Siapa bilang tidak? Datang ke toko suara di sudut sekolah. Setiap kali aku mengambil disk, aku pergi ke sana untuk audisi. Aku tidak membeli yang ringan. Bos sekarang mengganggu aku. Bagus. Mr. MA, mari bekerja keras setelah lulus. Beli stereo terbaik bersama. Manajer toko. Waktu itu di ruang tamu kita. Pasang set suara paling keren. Ketika hujan. Sementara kita minum anggur merah sambil mendengarkan musik. Aku akan memberimu sebotol Pitres 08. Gaun kulit apa di tahun 1998? Beli semuanya dan minum saja sebagai jus anggur. Hei bos, membeli semuanya. Kapan kamu akan mengerti ini? Sudah selesai. Aku akan terlambat. Bangun. Pergi setelah sarapan. Aku tidak akan makan lagi. Sudah terlalu terlambat. Yah, anak muda tidak tahu bagaimana tidur. Tidak sarapan ketika muda tidak masalah. Kesalahan orang tua. Oh, aku bilang ayah, jangan mengutuk aku. Aku dalam kesehatan yang baik. Kamu bilang itu buruk. Oh, benar. Dan Jo ibunya bilang, terakhir kali karena pekerjaan, tidak ada waktu untuk menemani kamu makan enak. Kali ini selama festival musim gugur kita, kedua keluarga berkumpul dengan baik. Yah, luar biasa jika kamu punya uang. Sekarang kalau dipikir-pikir aku masih penuh drama. Harusnya bilang jangan pergi. Hei, aku bilang ayah.
apa yang akan terjadi dengan hubungan kita berdua. Tapi semuanya terserah kamu. Apa kamu sudah berpikir jernih? Orang tua itu tidak akan pergi. Shell, dia tidak akan pergi, Ibu. Kalian berdua bicarakan saja. Aku akan terlambat, aku pergi dulu. Meskipun kita sudah bercerai, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kamu bilang, Menikah selama ini, pernahkah kamu mencintaiku sesaat saja? apa gunanya mengatakan ini sekarang? Ada. Aku mencoba untuk jatuh cinta padamu. Hanya sayang karena Ningsin. Ini juga alasan yang sangat penting. Hubungan 7 tahun tidak berarti kamu bisa melupakannya. Meskipun dia menyakitimu begitu dalam, kamu tetap bersikukuh padanya. Dan aku begitu baik padamu. Kamu pegang hatimu dan tanya, kenapa aku tidak bisa membuatmu terkesan? Aku bersyukur padamu. Saat aku paling tidak berdaya dan malu, kamu menolongku. Seperti menyelamatkanku. Aku tahu kamu mencintaiku dengan caramu. Membiarkanku tinggal di kamarmu, mengendarai mobilmu, menggunakan kartumu, memberiku pekerjaan. Tapi lulu pernahkah kamu berpikir, sebelum melakukan semua ini? Pernah bertanya bagaimana perasaanku? Pernahkah kamu menghargaiku? Kamu tidak pernah. Kamu tahu? Selama ini, aku tidak pernah bahagia satu hari pun. Karena semua ini bukan yang kuinginkan. Aku seorang pria. Aku punya harga diri dan batasanku. Aku bukan anakmu. Bukan aksesoris NU. Aku tidak ingin mendengarmu mengatakan ini. Kamu hanya perlu memberitahuku untuk mencintai atau tidak mencintai. Meskipun kamu tahu, harga dirimu yang disebut-sebut tidak ada artinya di hadapan cinta sejati. Lucu bukan? Aku pikir ini juga lucu. Kita sudah bercerai. Kamu bebas. Kamu bisa mewujudkan kembali harga dirimu. Carilah hati itu. Tapi pernahkah kamu berpikir, harga dirimu bisa dibuang dan didapatkan kembali sesuka hati, dan mencintaiku? Apakah kamu pikir bisa mendapatkannya dengan mudah? Sangat baik. Kamu memberikannya padaku. Setiap orang harus membuat pilihan mereka sendiri, membayar untuk keputusan mereka sendiri. Aku Wang Lulu. Membayar harga untuk keputusan salahku. Kamu juga begitu. Jangan berpikir kamu bisa lolos dari segalanya. Ini hanya belum waktunya. Kebebasan dan kelahiran kembali. Aku akan merebut kembali 7 tahun cinta itu. Hire sedang menungguku.